masih membawa permasalahan dari tahun 2024 sampai ke tahun 2025, yang mana teman-teman semuanya masih mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online seperti di Akulaku, di Kredivo, Kredit Pintar, Ipoji, Esi Cash, Pinjam Yuk, adapun di 360 Kredit dan lain sebagainya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya. Ini untuk Anda yang masih membawa permasalahan dari tahun 2024 sampai ke tahun 2025, yang mana teman-teman semuanya masih mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online seperti di Akulaku, di Kredivo, Kredit Pintar, Ipoji, Esi Cash, Pinjam Yuk, adapun di 360 Kredit dan lain sebagainya. Pinjol yang saya sampaikan tadi itu namanya hari ini pindar, ya, namanya hari ini pindar. Jadi Anda yang masih telat bayar di tahun 2024 sampai ke tahun 2025, tadi sudah banyak asumsi miring, yang mana pergantian nama ini menjadikan hutang kita dihapus, diautolunaskan, itu nggak ada. Ya, yang diganti itu hanya namanya. Walaupun mereka tidak pinjol lagi sebutan dari OJK, mereka lebih disebut dengan pinjaman daring, bukan berarti hutang teman-teman semuanya lunas di aplikasi itu. Ya, ingat ya teman-teman, banyak kali tadi tuh yang DM saya menyatakan, "Bang, benar atau tidak 2025 hutang pinjol di pinjol-pinjol legal itu lunas karena namanya sudah berganti jadi pindar?" Gak? Ya, tolong tahan pemikiran-pemikiran menyimpang atau konten-konten misalnya yang menyampaikan selalu, bersuara selalu tentang bahwasanya hutang kita selesai setelah pinjol berganti nama jadi pindar. Itu nggak ada teman-teman semuanya ya. Oke, habis itu lagi buat teman-teman semuanya juga, ini nggak kalah penting juga. Di sini saya masih mendapatkan laporan dengan konsep yang sama. Ini konsep yang sama ya, untuk teman-teman yang mengalami atau mau jatuh tempo sekitaran tanggal 10 sampai tanggal 15 Januari ini ya, itu tolong jangan terlalu overthinking. Jangan selalu dibiasakan hidup itu mengatur Tuhan. Ya. Karena teman-teman itu gini loh, "Bang, saya jatuh tempo tanggal 10, saya jatuh tempo tanggal 15. Kemungkinan saya tidak mampu bayar, duit saya nggak ada." Dari mana Anda tahu duit Anda nggak ada? Apakah Anda tidak berusaha sama sekali? Kan Anda bekerja, kan Anda berusaha, ini rezeki datang dari Tuhan. Jangan dulu kita overthinking seperti ini. Jangan dulu kita membatasi rezeki dari Yang Maha Kuasa. Tapi kita tetap berpikir positif dulu. Kita semangat dulu, ikhtiar dulu, berusaha dulu, bekerja dulu. Soal rezeki, Tuhan yang menentukan. Yang jelas rezeki tahu di mana kita tidak tahu di mana rezeki. Tugas kita hanya satu, kita berusaha. Ya, tapi jangan Anda batas-batasi. Jangan Anda patokan tanggal 10 saya nggak ada duit, tanggal 15 saya nggak ada duit. Belum tentu hal itu. Ya, dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, permasalahan yang terjadi di tahun 2024 dengan tahun 2025 masalahnya sama semuanya. Nggak ada yang berbeda. Ya, teroran sama, cara penagihan sama, intimidasi sama, penerapan bunga masih sama gitu loh. Jadi belum ada yang berbeda. Ya, baru hari kemarin OJK menerbitkan di dalam Instagram mereka menyampaikan bahwa bunga dari pindar ini sudah diturunkan. Tapi kalau bunganya sudah diturunkan, bukan berarti penagihannya tidak sekasar tahun 2024. Itu salah. Penagihannya tetap sama. Sumber kekuatannya masih juga sama teman-teman semuanya. Sumber kekuatannya itu tidak lepas dari handphone ini. Ya, tidak lepas dari handphone. Dia via telepon, dia via WhatsApp, dia via email. Tolong teman-teman semuanya, kendalikan cara berpikir. Hentikan segala bentuk gali lubang tutup lubang. Stop overthinking. Oke teman-teman semuanya yang masih mengalami telat bayar ya, yang masih mengalami telat bayar atau yang baru berjalan mau jatuh tempo, tolong banget pemikiran Anda dikendalikan. Kalau pemikiran ini tidak Anda kendalikan dengan maksimal, Anda akan menjadi orang paling hancur di awal tahun 2025 ini. Percaya, Anda tidak akan mampu bangkit kalau pemikiran tidak Anda daur ulang sama sekali. Kalau pemikiran jahat yang lahir dari pemikiran Anda tidak Anda hentikan. Ya,
Perkaranya masih sama, kan saya bilangin tadi, perkaranya masih sama. Penyumbang kepanikan itu masih berada di sini. Ya, yang masih berlomba-lomba mencari debt collector yang mau datang ke rumah, FC yang mau datang ke rumah. Hentikan pemikiran-pemikiran jahat itu. Kalau itu tidak Anda hentikan, ini akan berdampak buruk pada kehidupan Anda. Ya, Anda yang memikirkan selalu kapan DC datang ke rumah, Anda tidak akan mau bekerja. Anda tidak akan mau berusaha, Anda tidak akan mau keluar rumah, yang rugi diri Anda. Ya. Pertanyaan yang Anda bentuk dan Anda usahakan untuk mencari jawabannya, itu jawabannya tidak ada sama sekali. Ya, tolong ya teman-teman semuanya, jangan lagi ada yang berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang unik-unik. Itu jelas merugikan diri Anda. Galbay, resikonya cuma satu, BI checking. Telat bayar, resikonya cuma satu, Anda dibebankan dengan denda. Oke, tapi ketakutan Anda risikonya sangat banyak. Bisa terjadi gali lubang tutup lubang, Anda bisa nekat melakukan tindakan pidana, Anda bisa nekat untuk mengakhiri hidup. Ini gara-gara apa? Gara-gara ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Ini bahaya loh. Tapi kalau telat bayar, denda, risikonya cuma satu, denda. Ya, pokoknya aja kita belum mampu bayar, gimana kita fokus ke dendanya? Ya, cuman satu-satu ini resikonya kalau telat bayar. Gagal bayar, BI checking. Cuman satu itu juga resikonya, nggak ada yang lain. Ya, tapi ketakutan yang Anda alami hari ini banyak sekali resikonya. Salah satunya Anda yang menonton saya hari ini, yang masih dihantui ketakutan, apa aja cabang pemikiran Anda yang terjadi. DC datang ke rumah tiba-tiba narik aset, ada nggak dalam pemikiran Anda? DC datang ke rumah tiba-tiba bawa polisi langsung penjara Anda, ada nggak dalam pemikiran Anda? DC datang ke rumah tiba-tiba langsung berlaku tindakan anarkis dan segala macam, ada nggak dalam pemikiran Anda? Fakta itu hanya ada dalam pemikiran Anda. Ya, di dalam dunia nyata itu tidak terjadi sama sekali. Hati-hati teman-teman dengan pemikiran Anda sendiri. Anda yang memikirkan, Anda juga yang ketakutan, Anda juga yang akan mendapatkan risikonya sendiri. Makanya lebih baik ucapkanlah hal-hal positif dalam diri Anda supaya bisa membangun semangat Anda, supaya bisa lebih mencerahkan masa depan Anda, supaya Anda bisa berbenah diri di awal tahun ini untuk memperbaiki hidup Anda yang hancur di tahun lalu. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Karena teman-teman semuanya, percayalah, Anda yang mengalami telat bayar di tahun 2024, itu kalau Anda cepat menstabilkan pemikiran Anda selamat sepanjang tahun 2025. Tapi orang yang masih meminjam pinjol atau pindar di tahun 2005, ini akan menjadi korban yang sangat luar biasa gitu loh. Ya, saya sudah ngomongin sama Anda di akhir-akhir tahun kemarin, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Promosi yang dilakukan OJK gencar-gencaran menurunkan bunga pinjol, ini sangat luar biasa. Otomatis akan banyak orang-orang yang tergiur untuk menggunakan pinjaman daring ini untuk kebutuhan hidup. Ketika orang mengajukan pinjaman untuk kebutuhan hidup, menandakan orang ini tidak punya uang sama sekali. Ya, jadi uang yang dia pinjam hanya untuk makan. Dia mau balikin dari cara apa? Ya, sedangkan kalau dia punya duit, otomatis dia tidak akan meminjam untuk kebutuhan hidup. Ya, pasti dia meminjam untuk kebutuhan usaha dia. Sementara karena dia tidak punya duit, ini dia pinjam untuk kebutuhan hidup, untuk makan, untuk minum. Masuk ke dalam perut dia, dia membayar seperti apa? Akhirnya akan berdampak buruk. Ekonomi perputaran sangat susah. Ya, ekonomi anjlok gitu loh. Di tahun 2025 ini, pemerintah sedang berupaya memperbaiki baru. Ya, pemerintahan Bapak Prabowo masih berupaya mencari celah bagaimana menstabilkan ekonomi ini. Dan ini tidak bisa stabil dalam waktu dekat. Butuh waktu setahun atau 2 tahun ke depan. Ya, itu pun terkadang nggak mencukupi, bisa jadi sampai 3 tahun ke depan. Bisa jadi sampai 1 periode untuk memperbaiki kelumpuhan ekonomi yang terjadi. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Dan bantu juga kalau Anda kasihan dengan orang sekitar Anda, bantu mereka untuk diedukasi juga. Kalau bisa mereka jangan sampai meminjam ke pinjaman online atau pinjaman daring manapun, baik itu legal maupun ilegal. Paham? Jangan Anda sembunyikan status Anda. Anda sampaikan kepada orang sekitar Anda, saya salah satu korban, saya salah satu orang yang meminjam langsung di pinjaman daring ini, yang meminjam langsung di pinjaman online ini, kayak gini jadi saya sekarang. Saya berharap tetangga saya, teman-teman saya, jangan sampai mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Tolong sebarkan informasi Anda seluas-luasnya supaya
orang-orang bisa mendapatkan referensi, mendapatkan perbandingan sebelum mereka melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-temanku yang masih hari ini mengalami ketakutan, masih membatasi rezeki dari Tuhan. Tolong hentikan semuanya gitu loh. Itu tidak baik dan itu tidak bagus. Intinya jangan pernah hidup kalian itu mengatur Tuhan. Jadi jalani aja. Mau seperti apapun mendingan Anda jalani aja. Ya, tetap berpikir positif, tetap optimis. Insya Allah hidup Anda akan pulih gitu loh. Ya teman-teman semuanya, nanti Anda bisa bergabung loh di dalam grup WhatsApp saya. Sudah bisa, Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Anda juga bisa diskusi langsung sama saya mengenai permasalahan hutang piutang Anda, supaya saya juga bisa memberikan sedikit masukan, sedikit gambaran, supaya Anda tidak terhanyut dengan ketakutan-ketakutan yang ada hari ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie.